Ya, izinkan saya buka ini karena saya tahu hari-hari ini ada yang komplain saya, katanya suaranya mendeng karena pakai barang beginian. Ini gara-gara si Rona, tapi sudah ada si Om bebas. Bilang sama kiri kananmu, yang penting sehat. Saya kemarin pergi ke mana? Ke Sintang, melihat kawan-kawan di Sintang sudah tidak bermasker, saya risih. Saya mau buka, rasanya tidak enak. Saya tetap pakai masker, tapi mereka nggak komplain suara saya. Tapi yang jelas Pak Sur masih hadir, artinya dia senang dengan saya. Tapi saya mau katakan Anda bukan senang sama saya, senang sama Tuhan. Baik Bapak Ibu semua senang tidur semalam semuanya. Baik, jikalau di sana sini ada hal-hal yang kurang nyaman, ya ampunilah kami sebagai panitia yang ditunjuk oleh Pak Yopi. Ini Pak Yopi mesti tanggung jawab dia. Jadi kami bilang, kami nggak siap Pak. Dia bilang, siap aja kalau Tuhan mau. Jadi dia lebih beriman daripada saya. Gagas pertama dia. Saya bilang pakai aja di sosok supaya kami aman gitu. Datang sana habis itu pergi kan. Tapi beliau menghendaki di Pontianak. Ya oke, teman-teman begitu gerai mereka semua siap juga. Walaupun sana sini masih ada yang kurang, ya itulah kita baru mulai. Tapi saya betul-betul diberkati, ada beberapa teman. Ini loh Pak Tony, sudah 2 tahun kita nggak pernah ketemu-temu. Ini kesempatan yang luar biasa. Apanya luar biasa? Tuhannya luar biasa, puji Tuhan. Asal jangan nginap di hotel luar biasa, saya bilang. Supaya hotel yang dikasih itu yang biasa-biasa aja. Pilihan sana karena dekat gitu loh. Dekat, ya pikir kalau orang berdalaman mungkin datang dengan teman rame-rame, nggak mau pakai mobil, jalan kaki kan dekat. Jadi nggak perlu sediakan kendaraan jemput, antar jemput gitu ya. Padahal saya sudah sediakan bus sana, ada 4 itu. Saya sediakan tapi bukan saya punya. yang punya itu Rehoboth. Mesti sewa. Oke, saya tidak berbasa-basi terlalu panjang. Hari ini saya akan sampaikan, Pak Bu, ketika kita bertemu, biasanya kita berbagi pengalaman bersama Tuhan. It's okay. Tapi karena kita ini manusia hidup di alam nyata, terkadang tidak lepas dengan namanya hukum alam. Kalau hukum alam berarti ada dasar kajiannya. Dasar kajiannya berarti dasar yang bisa kita rasakan dan ada bukti kebenaran. Nah, orang Kristen beranggapan itu adalah teologi. Kalau kita nggak baca Alkitab, katanya Pak Mali, ya nggak baik katanya. Maka kita perlu baca Alkitab. Namun Alkitab itu kan luas. Kita percaya firman Tuhan yang ditulis itu, yang tulis terbatas, tetapi roh tidak terbatas. Nah, ketika saya menyampaikan firman-Nya, hanya menggunakan beberapa filosofi yang saya ngerti, saya sampaikan, tapi perlu dicerna pelan-pelan. Oleh sebab itu orang-orang kami di sini biasanya nggak sekali ngajar, terus menerus kita terus berdiskusi. Lebih daripada itu doa, karena semua bersumber dari Tuhan. Setuju dengan saya? Nah, karena semalam saya sudah bagikan pengalaman, semua muaranya dari pengalaman. Itulah sebabnya tahun 2001 ya, kalau saya tidak salah ingat, 2001 Tuhan memberikan saya satu impresi yang kuat sekali ketika saya diizinkan untuk mengisi satu sesi gerakan Roh Kudus dalam gereja sel. Itu penggagasnya Pak Yos, itu di Kinasi. Saya juga nggak ngerti, dalam tiap ada event saya selalu disertakan. Entah itu termasuk orang pilihan atau karena kebetulan, saya nggak tahu, tapi nyatanya saya selalu ada di situ. Ada banyak event di Jakarta, saya selalu ada di situ. Artinya kehadiran saya sana dan kehadiran saya di sini itu merupakan representasi kasih Tuhan melalui Om Yos kepada kita semua. Jadi kalau Anda cari Om Yos sudah nggak ada, tapi masih ada Om Tony di Pontianak. Ya, tapi kalau Anda mau ngomong apa sama saya cuma bilang, yuk kita berdoa. Selebihnya lagi ada Pak Yopi yang mobilisasinya kuat. Kalau dia ini bagian perang, kalau saya bagian doanya di sini. Oke, kita nggak berpanjang lebar. Nah, Pak Bu, saya masuk saja kepada poin yang terpenting adalah muara dari semalam. Semalam setelah saya sampaikan bahwa isi hati Tuhan, saya kalau bicara isi hati Tuhan, Pak Bu, kita semua ingin isi hati Tuhan, ingin tahu isi hati Tuhan. Sebenarnya isi hati Tuhan itu adalah kehidupan kita. Tuhan itu hidup. Dan yang hidupnya Tuhan itu kan nggak kelihatan, karena Tuhan nggak kelihatan. Tapi kehidupannya bisa dilihat oleh karya ciptanya. Kalau kita mengerti firman Tuhan, di dalam Mazmur berkata, langit dan bumi mengabarkan kemuliaan Tuhan. Itulah kehidupan Tuhan.
Kehidupan Tuhan itu adalah kemuliaan Tuhan. Kita suka kemuliaan Tuhan. Semua orang suka nyanyikan kemuliaan Tuhan. Tidak salah. Tetapi Tuhan suka kalau kita memiliki hidupnya. Oleh sebab itu dia berkata bahwa Tuhan datang mengubah sebuah tatanan. Tatanan apa? Tatanan perubahan yang disebut hidup. Sejak Taman Eden manusia sudah jatuh dalam dosa dan sudah mati. Walaupun kita hidup secara fisik sebenarnya di mata Tuhan. Bukan di mata saya, bukan di mata kita. Tapi di mata Tuhan Alkitab saya mengatakan manusia sudah mati. Apa yang mati? Hubungannya pasti sudah mati. Nah itulah sebabnya dibuktikan dengan perkataan dia sendiri oleh Yesus. Aku datang, misinya Tuhan. Yang karena manusia mati dia datang memberi kita hidup. Itu aja koneknya. Kalau Anda dan saya adalah hamba Tuhan, koneknya kemana? Koneknya ke Tuhan. Apa yang dikonek? Ya hidupnya, nanti sesi berikutnya saya akan bicara itu. Jadi kalau hidupnya Tuhan, maka seluruh kebutuhan kita sudah ada. Karena itu kehidupannya Tuhan, supaya kehidupan kita menceritakan kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini kita kumpul di sini semua ada, itu karena kemuliaan Tuhan. Saya lihat Bapak Ibu hadir di sini, sebenarnya saya bilang, saya sedang lihat kemuliaan Tuhan kok. Dari wajah Pak Budi, itu kemuliaan Tuhan. Saya lihat Pak Sur, Pak Yopi, semuanya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Itulah bukan kelemahan, memang saya suruh, tidak terlalu formal. Panitia itu mau kasih badge katanya, tapi ada nama bisa dipanggil. Saya bilang nggak usah lah, kayaknya kita tuh formal banget. Saya bilang udah kayak keluarga aja, tapi kan banyak loh. Ya enggak apa-apa lah, belajar tukar-tukar nomor handphone. Saya bilang kalau kita seminar kan bednya keren ya, pakai gambar, pakai barcode. Nanti terlalu formal. Waduh, ini lagi menonjolkan teknologi. Udahlah, biar dunia aja. Kita tetap masuk kepada namanya apa? Batra kehidupan Kristus itu keluarga. Hadirnya Tuhan hidup supaya kita kembali keluarga. Kehidupan banyak perselisihan. Ilmu selalu ada pertentangan. Tetapi sebenarnya kalau ilmu dikecilkan hanya kembali pada satu, yaitu iman. Iman itu masuk dari dua dimensi. Dimensi lahir dan dimensi ilahiyah. Maka buat orang percaya bersyukur ya kita punya iman. Nah ini yang jadi persoalan seringkali pendeta termasuk kayak saya suka nyinggung. Kita jangan hanya punya pengetahuan aja dong. Teologi yang gede, salah. Ya, kita harus berteologi ya. Kita harus belajar. Iman dari mana? Apakah iman itu dari roh? Kan pertanyaan saya begitu. Kita mengatakan bahwa iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran apa? Firman Tuhan. Dasarnya perkataan Tuhan. Itu logos, logika. Tetapi dengarkan, kata dengar berarti kita juga berlogika dong. Harus tahu dong. Coba saya ngomong begini. Saudara minum kopi, apa yang Anda lihat? Saya cuma ngomong, saudara minum kopi apa? Otaknya sudah mulai apa? Kopi, coklat atau putih? Hitam, karena sudah kenal. Betul nggak? Terus sekarang saya ngomong lagi, hamase, holamase, apa? Nggak tahu, karena memang ada materinya di otak kalian kan. Padahal saya lagi ngomong, kopi itu enak, campur susu. Itu label saya. Betul nggak? Kalian bisa jawab apa yang saya sampaikan karena Anda tahu. Nah itulah pengetahuan. Bagaimana kita bisa tumbuh iman kalau kita tidak punya pengetahuan akan firman Tuhan? Kalau ada mengatakan bahwa firman pengetahuan atau ilmu teologi itu tidak perlu, itu salah. Harus belajar. Tapi tidak hanya sampai kepada pengetahuan. Kalau pengetahuan hanya membesarkan otak kita kan, tumbuhkan iman, masukkan ke dalam hati. Itu yang dikatakan Ibrani pasal 8 ayat 10. Tuhan akan memberikan apa? Menaruhkan firman-Nya ke dalam akal budi, itu pengetahuan. Supaya kita tahu. Kata tahu itu kan diuji gitu loh. Jangan cuma dengar aja gitu. Terkadang ada impresi, terkadang mungkin mimpi. It's okay, nggak apa-apa. Tapi diuji. Uji pertama ya bahan ujinya ada Alkitab. Ya ini para hamba Tuhan pasti mengerti. Setelah diuji itu benar, baru diresapi. Dikunyah kata Alkitab. Dikunyah itu gimana? Kayak makan. Tuhan menggunakan apa?
perumpamaan ya, menggunakan perumpamaan itu menggunakan hal-hal yang sangat normatif. Bagaikan kita punya makan nasi, dinikmati gitu loh, dirasakan. Nah kalau rasa itu udah bicara hati. Itulah sebabnya orang Kristen diberikan satu hal yang lebih, yaitu nyanyi. Nyanyi mau kencang, mau pelan, mau musik model apa, mau kulintang, mau keroncong, mau dangdut, mau pop, nggak ada persoalan. Itu hanya situasi aja. Tetapi yang benar adalah nyanyiannya yang dikeluarkan adalah firman Tuhan. Pada saat nyanyi melodi menyentuh jiwa, turun ke hati, firmannya berakar di hati. Kalau dia sudah berakal, yang tumbuh apa? Iman. Iman apa? Iman yang menghasilkan roh. Roh kita, hati kita menjadi terisi. Kalau kita belajar terus nggak terisi, lama-lama kita jadi besar kepala gitu. Ya, jadi saya juga kurang setuju kalau istilahnya pendeta, kita jangan pikirkan roh terus, jangan pikirkan jangan berteologi terus, ya jangan otak aja terus, perlu hati. Salah juga, nggak mungkin bisa isi hati kalau ini nggak dipenuhi. Toh firman Tuhan bilang, aku taruh firmanku dalam akal budi, berarti dalam pikiran kita, betul nggak? Ya kan di dalam Ibrani katakan gitu loh, Ibrani 8:10 kan. Lalu kutuliskan dalam hatimu. Nah itu yang kalau udah terjadi itu apa? Kalau Anda baca, aku jadi Allahmu. Nah penyembahan kita di mana? Anda berkata Allah hadir di mana? Saya seringkali itu bincang-bincang sama teman. Wah hari-hari ini saya lihat Yesus hadir. Ya saya pribadi lihat Yesus hadir. Yesus hadir, saya lihat dia gendong domba. Tapi Yesus yang saya lihat itulah bukan Yesus. Kenapa? Karena itu hanya sebuah gambaran. Kalau istilah Alkitabnya mungkin, ini pengertian saya, itu teosofi, penampakan Yesus buat saya mengerti. Kalau saya menggunakan mempersonifikasikan dia itu Yesus. Tapi Yesus saya tetap di sorga. Gambaran yang saya lihat, saya nikmati kehadiran dia, saya dipenuhi dengan rohnya. Tapi kan semua nggak ada yang sama kan, macam-macam gitu loh kira-kira. Nah itu nggak masalah saya bilang. Tetapi buat saya Alkitab katakan, jikalau kita punya firman Tuhan di hati kita, dia jadi Allah kita. Kalau menurut firman Tuhan, kalau dia Allah kita, di mana Allah kita? Dalam batin kita. Besar sekali. Setiap orang percaya Allah sudah sini. Menyembahnya di mana? Maka tadi Pastor Gideon katakan, hari-hari ini kami dimotivasi untuk punya namanya apa? Divine connection. Divine connection itu ada satu hubungan ke sorga, ke alam, dimensi roh. Tapi hubungan ke sorga dibuktikan kita punya firman Tuhan dalam hati kita. Tanpa firman Tuhan tidak ada algoritma, nggak mungkin kita punya koneksi ke atas. Anda punya handphone tidak ada algoritmanya, nggak mungkin bisa telepon. Algoritma itu namanya apa? Ya, aplikasi ya. Baru kita bisa kemana-mana kontak. Oke, seperti itu. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada saya itu harus diawali dulu dengan enlightenment. Semalam saya berikan 3 bagian dalam penglihatan Tuhan. Ya, penglihatan Tuhan itu pertama kita harus mengalami sebuah kebersihan dulu. Hari-hari ini sebagai ilustrasi gampang sekali, tapi itu pun sudah rusak. Kita mau kemana-mana mesti harus apa? Ada aplikasi, harus ada PCR atau antigen supaya betul Anda naik pesawat itu kondisi itu katakan negatif. Itu sebenarnya tujuan pemerintah. Ya tapi manusia punya caranya macam-macam. Tanpa ada antigen, tanpa ada aplikasi, tanpa PCR masih bisa terbang karena masih ada almarhum Soekarno. Tahu apa? Selama itu masih berkuasa, Cien kata Gideon, bisa semua lolos. Nah itu saya bilang ketika antigen dan PCR dihapus, menghambat peluang berdosa juga sih. Selain peningkatan ekonomi, juga menghambat peluang berdosa. Kalau enggak pendeta-pendeta juga yang takut, ya pengen kemana-mana bisa melakukan seperti itu. Masa begitu Ya saya hamba Tuhan. Ya satu ilmu, ya satu guru yang saling mengganggu, saya tahu. Ya tapi saya bilang, ya kadang-kadang terkondisi. Nah, tapi saya tidak menyentuh kepada soal dosanya. Saya menyentuh kepada apa? Menyentuhkan tujuan pemerintah supaya kita naik pesawat itu clear. Untuk naik pesawat aja kita perlu clear. Apalagi kita mau masuk ke isi hatinya Tuhan. Perlu ada clear juga.
Ya, saya dibuat sebuah proses sampai saya diri saya tidak ada lagi sedikit pun titik-titik. Kemarin saya sama Nya dikasih lihat video apa itu namanya teropong itu apa, osiloskop ya, yang lihat kuman itu. Wah, ya apa namanya? Mikroskop, mikroskop, ya mikroskop mikronya. Jadi ada 2 jamu, tapi saya nggak sebut namanya ya. Ada 2 jamu itu diperlihatkan karakteristiknya. Nah, salah satu merek jamu ini karakteristiknya itu clear sekali, ngalir. Ketika ada madu, itu pun diperlihatkan madu dia punya nilai-nilai kandungannya. Nah, dia bilang ini jamu tidak ada organismenya, tidak ada bakterinya, ini oke diminum. Itu diteropong sampai ke berapa kali lipat punya, sampai ke dalaman gitu loh. Nah, itu boleh diminum, artinya bebas dari kuman dan bakteri. Itu bicara tentang jamu, supaya kita sehat. Nah, sekarang kalau kita mau masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke hatinya Tuhan, itu perlu dibersihkan. Maka pengalaman saya itu sampai saya seperti kaca gitu loh. Nah, itulah perlu kerendahan hati untuk kita mengakui kata timeline yang saya rujukan ya. Silogisme kita dalam teologianya itu namanya apa? Timeline, atau dikatakan apa? Lihatlah dirimu bagaimana kamu hidup dan pergunakan waktu-waktu ini gitu loh. Nah, saya tentu rujukannya teologi. Semalam ya saya coba kembali supaya Bapak Ibu mengerti. Setelah kita udah bersih, baru kita bisa lihat di mana letak kesalahan kita dalam menjalani bersama dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan atau berjalan dengan ide kita. Terkadang kita berjalan sama ide kita merasa capek. Sebetulnya kata Alkitab, Tuhan tidak perlu orang yang luar biasa. Karena Tuhan kita itu Tuhan luar biasa kan. Begitu dia masuk dalam diri kita, orang biasa jadi luar biasa. Itulah kali pertama bulan November Tuhan kasih saya lihat. Kamu gak perlu cari orang luar biasa. Kadang-kadang kita kan pikirin gereja perlu orang yang luar biasa. Ya, supaya gereja lebih kuat lagi gitu, orang yang luar biasa. Tuhan bilang enggak, aku akan menyentuh orang biasa jadi luar biasa. Betul, dalam waktu singkat orang-orang itu muncul. Apakah itu cuma 1-2? Enggak, semuanya pasti luar biasa. Yang belum, kenapa? Karena belum muncul. Pelan-pelan kan, bahkan api menjalar gitu. Ada di mana? Ada di rumah kita. Bukan di luar sana. Yang dibereskan di dalam dulu. Tapi yang dibereskan di sini dulu, baru bisa merembet yang di situ gitu loh. Dari penglihatan itu, pengertian saya seperti itu. Nah, barulah saya bisa lihat kehendak Allah itu apa. Isi hati Tuhan itu baru dia kehendak Allah. Isi hati Tuhan itu manusia-manusia yang ngaku percaya seperti ikan yang mati. Tetapi kehendak Allah itu seperti pohon yang hidup. Maka Tuhan datang tuh berikan hidup. Anak Tuhan itu yang dibutuhkan adalah hidup. Apa? Kita butuh Tuhan. Sebenarnya orang percaya selalu cari Tuhan. Artinya apa? Cari hidup. Tuhan berikan hidup. Kalau orang dunia dia butuh apa? Orang dunia itu cari kebutuhan. Kalau kita ketemu orang dunia, nanti di Amanah Agung saya kasih di situ. Kalau orang dunia kita bicara Tuhan, dia nggak akan ngerti. Saya dulu jadi orang Kristen, saya cari kebutuhan saya. Saya butuh sembuh. Kalau dibicara Tuhan, saya udah punya Tuhan. Bahkan Tuhan saya banyak. Kan gitu loh. Tapi ketika dia tidak menyampaikan Tuhan, dia menyampaikan kebutuhan saya. Nah, itu yang saya mau. Ketika saya menemukan kebutuhan saya, Tuhan kita selalu jawab kebutuhan kita juga. Karena saya kan gak kenal Tuhan. Begitu saya disentuh kebutuhan saya, baru saya tahu dari mana dikasih tahu ini Tuhan. Dari situlah 2 hal nyambung, hidup dan kelimpahan ketemu. Itulah memang visi dan misi Tuhan kita dari semula. Nah, rangkuman khotbah saya ke semalam secara silogismenya seperti itu. Dari pengalaman roh dengan pengalaman teologianya itu konkret. Artinya apa? Enlightenment, timeline, dan maunya Tuhan adalah kita masing-masing mempunyai apa? Spirit excellent. Kenapa? Karena kita ini selalu melakukan segala sesuatu itu hanya mabuk aja. Silo, kita pengennya mewah. Nggak salah Pak Bu, kita nih manusia itu asalnya dari kemewahan Tuhan.
Otak kita juga punya rasa mewah, tetapi bukan itu isu utama. Ya. Isu utama adalah hidupnya. Kemewahan akan sertai kita. Bangun gereja sama, bangun apa aja sama. Kalau kita kejar terus bangun, berhasil. Orang dunia tanpa Tuhan juga berhasil, tapi capek. Orang luar biasa cenderung capek. Ya, saya udah ngalami sih. Ya, kita kejar, capek, kecewa dan sebagainya. Apalagi janjiin orang, aduh, itu namanya dijanji orang tuh bisa berantem gara-gara dia bikin dosa. Betul nggak Pak Sul? Nah itu. Udah, yang penting perjanjian abadi Tuhan itu ada kepastian buat Anda dan saya. Haleluya. Nah, setelah kita mengerti isi hati Tuhan, lalu apa jawaban kita? Nah, ini sesinya. Pendahulunya panjang ya. Jadi saya hari ini dapat 2 sesi. Sebenarnya saya mau cut 1 sesi. Pak Yopi bilang jangan. Dia bilang bagi aja nggak apa-apa. Kami siap dengar kok. Puji Tuhan ya Pak ya. Saya ini dokter. Ini baru setengah aja. Setengah apa? Setengah teologi. Saya belajar banyak sama beliau juga. Belajar dengan cara dia melayani. Saya bilang kita tidak sanggup. Biar beliau aja yang lakukan itu. Tapi saya support doa. Coba support doa katanya. Coba aja Anda bayangin. Terus aja, coba Anda bayangin. Sekali-kali bayangin aja deh. Siapa dia? Kok mau di situ? Kalau bicara ekonomi, cuan apa? Hah? Cuan apa? Cuan C aja susah loh, bener ya? Betul nggak? Karena saya di Pontianak loh. Ya, apa-apa aja ada, mau besar. Kalau bilang cuan C masih bisa ekonomi. Ya, nggak bisa ngomong. Tapi kalau di sosok, kok dia di situ? Kita berpikir secara logika aja deh, ya kan? Betul nggak? Tapi di situ, dia kan bukan orang dari mana dicopot, enggak. Dia di Jakarta, saya tahu dia siapa gitu loh. Punya dasar ilmunya apa. Dia harusnya jadi pengacara sebenarnya lebih baik gitu. Ya memang tipenya memang tipe itu, nyerang aja gitu loh. Ya, tapi karena Tuhan, ya, karena dia punya mertua yang saya tahu banget, dia nggak terlalu mau tahu siapa, yang dia tahu cuma apa yang ada dalam hati kamu, itu yang didorong. Ya. Padahal kami ini juga dibutuhkan di Jakarta, jujur aja. Tapi dia tahu mungkin lebih cocok di Kalimantan, maka ditaruh di Kalimantan. Saya pernah ke Jakarta, pengen bergabung sama dia di Jakarta. Rasanya saya lebih aman. Tapi kehendak Pak Yos kan nggak situ. Kamu Pontianak. Pak Yopi di Sosok. Untung nggak tukaran. Untung nggak tukaran. Kepengen saya tukaran sama Pak Budi dia. Waktu Pak Yos meninggal, saya nggak pernah kepikir, tapi ada yang banyak bisikin. Kan kamu pernah bilang, Pak Yos suruh apa saja ikut. Kalau Pak Yos suruh kamu ke Jakarta ikut. Untung waktu dia meninggal dia nggak punya wasiat. Coba dia punya wasiat, saya minta Pak Tony yang gantiin saya. Saya mesti tinggalkan Pontianak karena sudah janji sama dia. Untung itu nggak ada Pak Budi yang jadi apa? Bukan jadi korban, jadi berkat, jadi berkat. Saya nggak tahu gimana kelanjutannya, hanya beliau sama Tuhan yang tahu. Anda perlu nanti pasca sungkem di kuburannya Pak Yos. Kata Pak Benihim, minta urapan tambahan. Masa sih di kuburan urapan tambahan? Tapi hari ini saya udah kasih tahu, urapan itu ada di hati kamu loh. Ya, karena Tuhan ada di hati kita. Aduh, kapan dibaca ayatnya? Hari ini sesi hari terakhir ya. Kita memang bikin singkat aja. Ada 2 hal. Pertama, Tuhan nggak perlu susah-susah. Itu yang pertama. Tuhan nggak perlu susah. Yang kedua, tidak usah banyak biaya keluar dan tenaga habis buang. Betul nggak? Kalau lama-lama kan banyak makan, banyak nginap. Curhat sedikit katanya. Keluaran pasal yang ketiga kita baca. Keluaran pasal 3. Tapi suara saya bisa didengar ya, karena sudah buka masker, penghalang sudah nggak ada.
Keluaran pasal 3 ayat yang pertama saya bacakan beberapa ayat Pak Bu. Ini rujukan Alkitabnya. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yabus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Seterusnya dan seterusnya, nanti baca di rumah. Dari pembacaan begitu panjang, saya hanya membuat satu konstruksi, ya, satu konstruksi pemahaman saya, hanya 3 saja. Kalau hari ini topiknya adalah mandat ilahi, benar, mandat ilahi datang kepada saya pertama karena saya mengalami enlightenment, isi hati Tuhan, kunci kerajaan, dan membangun bahtera kehidupan Kristus, yaitu gereja Tuhan yang Allah mau tidak menguasai dan dikasih kunci. Dan itu yang Tuhan mau keluarga Sungai Yordan lakukan. Saya menggunakan terminologi keluarga Sungai Yordan lepas dari gereja maupun GBI. Lalu bagaimana bagi mereka yang sudah di lembaga lain yang bukan Sungai Yordan, juga bukan di GBI, juga bukan di gereja? Tidak ada masalah. Tidak mengacu kepada lembaga sebenarnya, mengacu kepada mereka yang pernah disentuh oleh misinya Pak Yos. Kalau mereka sudah keluar dan bangun gereja di tempat lain, nggak masalah kalau hatinya tidak luka. Ada Bro Agus, mana Bro Agus? Gus, boleh lambaikan tangan? Agustinus, itu di depan dia tuh kan. Dan dia nggak di Sungai Yordan, dia Mutiara, bagus. Ya kan? Dulu dia disentuh pelayanan saya awalnya, tapi karena satu hal dia pengen bangun gereja, saya izinkan. Awalnya ada kecewa, pasti ada, tapi dengan kesadarannya, rekonsiliasi. Saya bilang, Gus saya support, tapi saya tidak jadikan kamu cabang. Bukan soal cabang. Di dalam Tuhan itu ada hati. Maka dianya seringkali kita sharing, kadang-kadang saya semprot juga. Saya masih anggap dia anak gitu loh. Nggak tahu dia anggap saya bapak enggak sih. Tapi hari ini dia hadir, saya anggap dia masih respect sama saya. Tapi lebih dari itu dia respect Tuhan yang pernah nyentuh dia melalui pelayanan Pak Yos dan saya. Itu aja kan. Masih banyak loh yang lain saya nggak tahu ya. Katanya sudah nggak di Sungai, nggak apa-apa. Yang penting Anda punya hati. Kita punya 5 penatua, ya. Saya punya pemahaman begini. Pelayan tidak boleh ada namanya cacat. Kalau Anda cacat cuma hanya organisasi. Organisasi boleh hebat, tapi tidak bisa menyentuh secara luas menghadirkan kerajaan Allah. Itu berbahaya.
Nah ketika saya rekonsiliasi kepada Pak Yos, saya langsung kembalikan diri saya melepaskan diri saya sebagai seorang yang mimpin 2 gereja. Saya di Jakarta punya gereja. Pak Yos bilang, gereja yang Jakarta kamu sih lepas. Akhirnya saya serahkan ke Pak Paul. Pak Paul cari temannya dia, tapi udah meninggal juga tuh dokter itu, dokter kulit yang bukan dokter kulit. Pak Paul punya teman nggak jadi, ya dianggap bahwa itu terlalu jauh, lalu diambil orang Betel. Ya saya kasih dia semua, itu ada jemaatnya, tapi nggak semua ikut dia, ya. Akhirnya dia teruskan. Saya kembali ke Pontianak lagi. Saya beranggapan saya melayani sudah ada bapak saya. Intinya seperti itu aja. Tapi beberapa tahun kemudian Tuhan bilang, nggak cukup karena kamu membangun keluarga. Saya lepaskan ambisi saya sebagai hamba Tuhan yang tadinya, wah Anda tahulah gayanya udah gaya Superman gitu kan. Bentar ada di negara sana, bentar ada negara sini, pokoknya gayanya, aduh rasanya kita terbang di udara. Punya kapasitas, punya kompetensi, apapun bisa buat. Itu dulu. Tuhan bilang, kamu nggak bisa begitu. Anda bayangkan saya ke Amerika, orang bisa kenal saya. Morris Roll datang ke sini pakai pesawat pribadi, dia bilang, aku udah lama ketahui kamu, baru hari ini saya berjumpa. Gereja yang dikunjungi oleh dia pakai pesawat pribadi, masih ingat ya dulu ya? Itu Morris loh. Rasanya kita ini pendeta besar, bisa nggak? Bisa kalau kita mau membesarkan diri dengan cara kita, tapi hati-hati. Kalau nggak diturunkan, kamu akan pulang ke surga cepat-cepat. Benar. Saya ngomong Pak Yos, saya ngeri, saya takut. Itu 2005. Saya masih ingat saya datang ke sana untuk minta ampun sama dia. Saya hentikan semua aktivitas saya, untuk KKS segala macam henti. Saya nggak lagi mau terima pelayanan terlalu banyak keluar lagi. Saya hanya fokus bangun gereja sel keluarga. Lalu saya temukan namanya penuai akhir zaman, yaitu penuai tanpa batas. Pak Yos, tolong nonton, bagikan berkat. Lalu kita bikin seminar di Cipanas, itu tuh bapak-bapak ini yang ikut. Pak Christian ikut, lalu saya ditelepon sama Pak Handoyo. Ton, lu ngapain tuh anak-anak di Jakarta? Itu radikal banget sekarang. Orang buta langsung didoakan, orang pincang langsung. Saya bilang bukan saya bilang. Karena waktu itu saya share sama Pak Yos. Pak Yos, apa itu mujizat? Ini saya ngajar dia pulanya. Ya mujizat itu dari Tuhan, saya bilang. Injil itu mujizat, mujizat itu Injil, gitu aja udah. Pokoknya kalau berita Injil, beritakan mujizat. Doakan orang sakit. Ton, bikin seminar loh, kita bikin seminar. Wah itu, saya ingat ya, hanya 1 hari kita bikin KKR di Roxy Masih itu. Nggak tahu cara bagaimana mereka bawa itu orang pakai truk. Ada yang dari rumah sakit, masih pakai oksigen. Gua bilang lu orang doain dong, bukan saya yang doain. Mujizat terjadi. Nah jadi terkenal kan. Sampai saya diundang ke Jakarta, ngebangkit orang mati. Ada aja telepon saya. Kenapa? Karena beberapa kejadian yaitu Bu Kim Chu itu. Nah ini orang tua ini ada jemaatnya meninggal. Dia masih ibadah. Dikasih tahu, anggota selnya meninggal. Udah tenang, nanti saya bangkitin. Wih asik aja sih Bu Kim Chu-nya. Selesai ibadah udah berapa jam, datang mana orangnya? Itu. Feng Shui Yesu yang Hong Ile. Bangun dia. Pak Im tanya saya, benar gak sih itu Ton? Benar kagak benar, memang benar saya bilang itu bangkit. Lalu mana orangnya? Nah ini masalahnya, datang penghibur. Kan biasa gereja kalau ada yang meninggal kan mesti bawa penghiburan loh. Dia udah bangkitin, penghiburnya datang. Mana yang jenazahnya? Begitu dia penghiburnya datang, mati lagi. Ada bedanya, satu yang membangkitkan, satu yang mematikan. Tanya samping kiri kananmu, kamu bagian mana? Lalu kita dikenal apa? Kalau bikin KKN nggak mau ada namanya ayat dipotong. Ayat kan nggak, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan, tahir kusta. Nah sekarang undanglah mereka yang letih lesu dan beban berat, yang sakit bawa. Saya mana yang matinya? Nggak ada. Turunkan itu spanduknya. Ada yang nanya saya, lo kalau nanti bawa mayatnya nggak bangkit gimana? Emangnya mau pikirin? Toh yang mati kan udah dia mati duluan. Betul nggak? Dia berani bawa, ya kita doakan. Benar lu dibawa mayat banyak lu. Lu tanya saya bangkit nggak? Nggak bangkit. Kubur gue bilang. Toh lu bawa udah mati nggak? Apa susahnya? Benar kejadian. Aku suruh David tungguin ya. Besok kita doakan lagi. Tengah malam dibawa pulang sama bapaknya. David bilang, boleh dibawa pulang. Pak sama orang tuanya. Ya udah kubur aja. Nah 1 kali diputusin bau. Udah 9 jam. Dia bawa. Dia ada spanduk dia bawa. Jauh taruhnya, aku tahu katanya ada yang mati Pak.
Udah biarin aja. Saya tahu yang begini kan kita udah berapa kali nggak bangkit, hanya 1 kali Bu Gimcu. Ya saya nggak mau lihat juga dong. Tadi suruh doa lagi. Saya biar Asyir yang doain aja lah. Rupanya para Asyir nggak berani nyentuh-nyentuh juga. Udah doa semua, udah kesaksian-kesaksian yang buta, celikan dan sebagainya. Tiba-tiba ya ada yang bilang sana, ada yang di mobil itu ditutup pakai kain. Katanya sih udah nggak ada nafas. Aku bilang, suruh dia bangun, sini bersaksi. Dia bangun pula itu orang. Benar, itu jadi heboh. Nah akhirnya begitu ada yang mati diundang untuk bangkitin orang. Di Atmajaya, saya bilang kalau itu bangkit, saya nggak pulang ke Pontianak, Anda nggak ikut seminar begini, bayar mahal loh. Ya, betul nggak? Bayar, bahkan nanti ada bodyguard lagi. Tuhan bilang, kamu tuh nggak boleh. Saya pernah nikmati itu Pak Bu. Dan akhirnya kita tunggu apa yang Tuhan mau. Sampailah pada sekarang ini sebenarnya Tuhan katakan apa. Kita tahu semua itu pasti daya. Bukan karena Tony, bukan karena Bonke, bukan karena Benny. Itu karena Tuhan. Siapa yang mau? Semua kita punya. Alkitab katakan ketika engkau taruhkan firman Tuhan. Dia taruhkan, Tuhan taruh. Tuhan yang taruhkan firman Tuhan dalam akal budimu. Maka tertulis dalam hatimu. Dia akan menjadi Tuhan Allahmu dan apa yang tidak mungkin. Kalau Tuhan Allah di dalam kita, apa yang tidak mungkin? Enggak ada sebenarnya. Tapi kalau belum terjadi bukan berarti itu tidak akan terjadi. Ada prosesnya. Nah maka itu enlightenment itu penting. Kesiapan hatimu untuk melihat isi hati Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian pada saat engkau lihat isi hati Tuhan, kamu responi enggak? Nah inilah yang kita baca tadi itu mandat ilahi. Kalau kita membaca semuanya, saya hanya mengkonstruksikan 3. Ya, yang pertama itu adalah percaya, yang kedua adalah taat, yang ketiga baru ada keajaiban. Oke, percaya yang taat terlalu simple dan normatif. Kita bicara keajaiban. Setiap orang selalu akan berkata kepada Tuhan, Tuhan siapakah aku ini? Bahkan ada nyanyiannya juga. Memang Alkitab katakan, siapakah aku ini Tuhan? Ya kan? Sebenarnya kan kita bertanya, tapi kan itu firman udah jawab. Jadi biji matamu. Loh, biji mata Tuhan loh. Kalau biji mata Tuhan itu bisa melihat dan mengeksekusi kan? Ini kita ini biji mata Tuhan atau upilnya Tuhan? Terus dibuang gitu. Enggak kan? Untung loh nggak bilang upilnya Tuhan. Itu dibuang. Biji mata, bilang samping gila, kamu tuh biji mata Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kamu lihat tinggal kamu berpikir mengeksekusi, kan betul nggak? Nah itulah keajaiban. Kita butuh keajaiban dalam pelayanan. Waktu Musa tanya siapakah aku ini? Tuhan bilang apa? Ya kan? Ditanya siapakah aku ini? Menghadap Firaun. Karena apa? Untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan sekali sikat habis semua loh. 2,7 juta ya kurang lebih ya. Itu dibawa keluar dalam sekali penginjilan. Sekali penginjilan tapi ada 10 hukum yang diperlihatkan kira-kira gitu kan. Itu luar biasa kejadiannya kan. Itulah namanya keajaiban. Keajaiban dari mana? Ditanya siapakah aku? Aku ini berat lidah loh Tuhan. Ada yang nanya sama saya. Nih kalau cerita ini lucu nih. Kita mau bikin KKR nih. Tuhan bilang KKR nggak boleh di gedung, mesti di lapangan. Wah semua pening. Kondisi di lapangan. Tahu nggak level 3 ini? Ini nanya saya, emangnya gua pikirin level 3? Gua bilang, gua nggak tahu. Di dalam pikiran saya tuh nggak ada yang begituan. Ya ada cuman, ya mau KKR gua bilang. Berapa hari? 3 hari. 3 hari lagi. Berapa orang? Banyak. Choirnya minimal 120 orang. Belum dancernya, belum semuanya. Semuanya pening. Bener. Belum lagi cerita uangnya lagi. Sekarang susah-susahnya gitu. Gua gak pikir, gak ngerti gua bilang. Akhirnya sekian hari mereka semua udah dapat penyataan Tuhan langsung. Langsung sebenarnya tim choir sama tim dancer kalau cerita itu luar biasa. Mereka cuma butuh berapa hari pergumulannya Tuhan wujudkannya sebuah perayaan yang luar biasa. Itu kesaksiannya sangat saya disentuh. Kenapa? Awalnya karena saya lagi berbicara di sini, Tuhan kasih saya lihat ada sebuah tarian yang indah dari surga tuh hadir di sini. Akhirnya saya
Saya bilang, saya mau impartasikan kalian ya, spirit tarian. Waktu itu nggak salah ada 4 orang, terus saya doakan, ya. Saya di bayangan saya tuh tarian nggak seperti mereka. Mereka tariannya kan biasa-biasa aja gitu. Tapi yang saya lihat tuh begitu megah. Besokannya mereka tampil itu percis yang saya lihat. Terus saya bilang, nanti satu hari kalian akan dipakai Tuhan lebih luar. Nggak tahu kita punya acara. Begitu kita di momentum mereka keluar. Saya bilang, itu loh yang Tuhan mau. Itu loh yang Tuhan mau. Kesaksian mereka luar biasa. Waktu saya kasih tugas sama dia, ya, itu cucu saya, cucu perjanjian. Tahu hadir nggak dia? Yulia hadir nggak Yulia? Hah? Yulia di bawah ya? Ya. Saya bilang, dia ke rumah saya, dia tanya, Opa, ada pesan apa dari Tuhan? Saya sampaikan, tak ada, hanya saya di tarian. Bagaimana? Saya nggak tahu. Dia kan mau tanya ide, saya bilang nggak saya tahu. Tanya sama Tuhan saja. Terus saya kasih tugas. Saya bilang tanggal 22 kita mau ada perayaan, ada momentum. Tapi di situ lebih banyak kita tari-tarian. Iya, tapi dia cuma iya aja. Saya nggak tahu isi hatinya apa. Padahal dia nggak punya orang. Teman-temannya semua ditanya nggak mau. Kenapa? Kondisi begini orang tuanya marah. Itu COVID masih level 3 mau kumpul-kumpul cari mati loh. Waduh, lu bayangin. Anda tahu bagaimana susahnya. Tapi dibilang Tuhan, saya butuh Tuhan. Ini karena kehendak-Mu. Tiba-tiba Tuhan bisa kumpulkan orang-orang yang sebenarnya masih belum bisa nari loh. Hanya dalam tempo 1 minggu, ya, 20 sekian orang terkumpul, dilatih cuma 2 kali. Itu pun mujizat. Dan waktu mereka peragaan, kalau orang Kristen yang ngomong mungkin ada sifat memuji kali ya. Tapi ini bukan Kristen, non-Kristen, pejabat, ya, penguasa laut, itulah saya bilang ya. Dia kasih saya surat penghargaan, sebuah kebanggaan buat kami bisa kerjasama dengan orang Kristen buat sebuah acara. Dia bilang ini persiapannya luar biasa. Lalu teman saya bilang persiapannya nggak ada, Tuhan yang memberikannya. Lalu dia datang ikut ibadah salah satu kolonelnya, dia mau tahu gereja, dia bilang benar-benar saya merasakan itu Tuhan hadir. Dia bisa ngomong begitu. Artinya orang dunia mengakui pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Itu namanya apa? Keajaiban. Dimulai dari apa? Dimulai dari ketiadaan. Saya nggak punya apa-apa. Musa bilang, Tuhan saya nggak bisa bicara. Waktu saya kasih ini, mereka bilang, kita nggak punya tenaga dan sebagainya. Dia bilang, saya bilang begini, siapa yang bikin tenaga itu? Siapa yang kasih orang? Nanti hujan gimana B? Itu ke lapangan. Siapa yang kasih hujan? Saya cuma tanya begitu aja. Saya nggak mau wajing-wajing, kamu jawab sendiri. Bahwa saya tidak ada pikiran penghalangnya. Saya cuma tanya siapa yang buat itu hujan, siapa yang kasih orang hidup, siapa yang sebenarnya siapa aja. Kamu terjemahkan sendiri. Gideon datang ke saya tanya, kan begini nih, siapa yang bikin itu? Kan Tuhan kan. Lah kalau Tuhan yang suruh semua apa yang menjadi penghalang, Tuhan bisa hentikan. Dan mereka praktek loh. Waktu latihan, itu hujan. Mereka nggak bisa latihan, tau nggak? Itu lapangan kan. Hujan lebat-lebatnya, petir dan sebagainya, mereka nggak bisa latihan. Tapi saya tanya, siapa yang mengatur hujan? Tuhan. Ya udah kasih tahu sama Tuhan, suruh berhenti dulu. Dan mereka bilang, Tuhan kami mau latihan, berhenti aja. Di mana mereka latihan itu hujan tidak turun, tapi di sekelilingnya hujan lebat sekali itu. Nah itulah mujizat dan itulah keajaiban Tuhan. Haleluya. Pak Bu, kita semua butuh keajaiban. Baru bisa bawa orang dunia datang untuk melihat Tuhan. Maka waktu Musa bilang, saya nggak ada apa-apa. Dia tanya, tanganmu ada apa? Tongkat. Tuhan bilang lempar. Coba dia nggak mau lempar, tetap tongkat. Waktu dia lempar jadi apa? Jadi ular. Bro Herpi datang ke saya. Ya ini panitia gini kan juga kadang-kadang capek. Dia siang-siang udah di sana. Sekarang begini, bilang, yang ada pada kamu apa? Hosana. Lempar hosananya jadi hosini, saya bilang. Ya saya begitu. Kalau tadi Gideon cerita itu belum lengkap, masih banyak itu anak-anak Tuhan yang tadinya hari-hari ini kita maklumi benar, ya.
usaha memang lagi ngalami masalah. Utang lebih banyak daripada masuknya. Tagihan, saya aja dapat tagihan banyak kan. Kita dulu keluyuran ke sana sini main gesek aja. Sekarang tinggal gosok. Ya kan? Itu kita harus akui. Gimana kita mau bikin acara? Tuhan bilang, inilah tahun membagi. Saya bilang, harus mulai membagi. Ya, ada berapa kamu punya, nggak usah tanya. Beli, bagi. Tapi jangan sembarangan, ada tuntunan Tuhan, saya bilang. Dan itu dikerjakan. Dan keajaiban demi keajaiban terjadi. Pak Bu, kita butuh keajaiban. Nah, tetapi keajaiban itu datang dari mana? Itulah yang dikatakan mandat ilahi. Musa adalah orang yang biasa. Walaupun dia dididik di Firaun. Kehebatan Musa di Firaun, nggak usah saya cerita, semua ngerti siapa dia. Nggak bisa buat apa-apa, maka dia lari. Kita terlalu pandai ingin lakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi kita akan kecewa kita lari dari pekerjaan Tuhan. Biasa begitu. Musa termasuk orang seperti itu. Waktu dia ingin tolong Tuhan, ada yang berantem, dia pengen mendamaikan. Tapi dari situlah dia ketakutan, lalu ya ini pengertian saya, dia takut, kecewa, lalu lari dari Firaun, ada di padang gurun. Maka waktu Tuhan menyentuh dia untuk tugas, memberikan dia mandat untuk melepaskan, dia meragukan. Tuhan bilang, siapakah aku yang mengutus kamu? Saya adalah Allah nenek moyangmu. Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah bicara pengetahuan. Itulah bicara ilmu. Ilmu perlu untuk kita mengetahui filosofi ketuhanan kita yang benar sesuai Alkitab. Bukan cerita dongeng yang kita baca dari buku sana atau kesaksian sana dan sini. Dan itu mungkin kebenaran, tapi sifatnya adalah relatif. Tapi kebenaran yang absolut adalah Alkitab, bagaimana Tuhan bekerja. Sehingga waktu diperkenalkan Abraham, Ishak dan Yakub, di situ langsung dia tutup. Oh, ini Allah yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah ada kitab bagi dia? Nggak ada. Itulah namanya apa? Keluarga. Kalau nggak ada keluarga, mana mengetahui itu nenek moyang dia kan? Artinya ini tutur kata yang disampaikan terus menerus. Penting untuk kita hidup dalam persekutuan tubuh, saling berbagi. Enggak ada yang lebih hebat. Yang ada cuma Tuhan di tengah-tengah kita. Hari ini kita ada di sini, saya sangat diberkati dengan kehadiran Bapak Ibu untuk mendengar kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita bersama. Nah, itu yang dialami oleh Musa. Setelah itulah baru dia adakan mandat itu. Ya, karena dia ngerti. Baru Tuhan bilang, pergi. Waktu pergi pun dia takut. Kenapa? Dia lihat dirinya siapa. Betul, kita semua tahu diri lah. Percaya diri bagus, tapi tahu diri lebih bagus. Betul nggak? Percaya diri, saya udah sekolah kitab. Percaya diri, saya udah mampu berkhotbah. Nggak apa-apa, saya setuju. Tapi tahu diri juga dong. Bagaimana koneksi kamu dengan Tuhan? Maka itulah saya katakan divine connection and divine explosion. Dua hal yang penting dalam menghadirkan namanya keajaiban. Yang pertama, Musa itu ketemu Tuhan di semak duri, bukan di gereja. Dia saat waktu dia lagi memimpin perusahaan mertuanya, ya kan mertuanya kan, Jitro kan mertuanya. Kambing domba dia lagi kerja biasanya, Bakari direktur ya waktu itu ya. Ya zaman dulu lah gitu ya, asik banget gitu. Tiba-tiba di padang gurun ada sesuatu yang terjadi. Bukan rumput bergoyang, itu ebit biade. Ini rumput nyala api. Pak Bu, saya mau tanya apakah itu betul nyala api? Bisa iya, bisa tidak kan? Karena itu tertulis. Tapi di matanya Musa, di situ dia lihat api yang aneh. Bahkan itu tidak terbakar rumputnya, berarti aneh kan? Mana ada api yang tidak membakar rumput? Berarti api-apian dong. Betul nggak? Susah ya kita melogikkan ya. Tapi firman Tuhan tertulis. Bagaimana kita mesilogismekan. Mengkonklusikan dalam pikiran kita. Pikiran manusia nggak bisa pikir Allah. Tapi Allah bisa mengubah pikiran kita. Dia hanya berkata, itu malaikat Tuhan. Salah nggak? Nggak salah. Api yang dilihat di semak itu, dia mempersonifikasikan. Ngerti ya? Mempersonifikasikan itu adalah malaikat. Nggak apa-apa, mensakralkan segala sesuatu malaikat tidak haram. Mengkulturkan juga tidak haram, tapi jangan mengilahkan dia. Kan itu. Dia sakralkan, karena zaman dulu nggak ada yang nama Roh Kudus diberitakan kan.
Yang dia tahu cuma malaikat. Oh sekarang Roh Kudus, Roh Kudus. Ya nggak apa-apa, sekarang kurang malaikat. Pertanyaan, apakah malaikat sudah nggak ada? Baca aja Alkitab. Tuhan kasih kita malaikat melayani orang yang diselamatkan. Berarti ada. Ya pamali loh kalau kita nggak nyalam-nyalamin dia juga loh. Ya pada dia nolong-nolong kita semua. Pagi-pagi selamat pagi Pak Malaikat. Kalau nyalami suaminya, thank you ya semalam. Ya malaikat juga dong. Terima kasih malaikat, Anda udah jagain saya. Ya, thank you ya Mi, semalam Anda pijitin saya. Nggak apa-apa, tapi malaikatnya juga dikasih tahu, salam-salamin aja. Biasa-biasa jadi dia jadi bisa memberikan sesuatu. Terus malaikatnya gimana? Pakai sayap, itu film. Ya, betul nggak? Saya bilang itu hanya personifikasi aja. Bagaimana reaksi kamu mengenal dia? Waktu dia bilang, ada malaikat, nyala api, dia simpulkan itu malaikat. Yang ngomong malaikat atau Tuhan? Kalau Anda baca, di semak itulah Tuhan berbicara. Tuh bayangin aja, yang ditahu oleh dia malaikat, tapi Tuhan yang berbicara. Artinya apa? Tuhan pegang janji firman. Walaupun dia katakan malaikat, tapi Tuhan memberikan apa? Reaksi ilahi. Tuhan berbicara. Kalau Anda melihat sesuatu yang ilahi, Anda akan, ya Tuhanku, maka walaupun orang bilang itu sesat, tapi Tuhan akan bicara sama kamu. Dan itulah kata percaya. Percaya bukan sekedar cuma, iya aku percaya, enggak. Kata percaya itu, percaya tentang Tuhan Maha Hadir. Saya percaya Tuhan hadir di sini, di mana buktinya? Buktinya Anda hadir, kata Tuhan. Saya hadir melalui mereka. Saya merasa luar biasa diberkati karena Tuhan hadir. Kadang-kadang kita pikir Tuhan hadir itu bentuknya kayak di film tuh Yesus ini. Jangan-jangan begitu dia hadir di sini pada lari lagi. Ya muridnya aja lari kok dibilang hantu, apalagi kita kan. Betul nggak? Coba lagi tidur tiba-tiba ada satu orang gede gitu. Haleluya, Anda teriak, "Mami setan!" Karena yang di otak kita lebih kenal setan kan gitu loh. Tuhan sangat mengerti. Dia nggak akan pernah buat kita ketakutan. Kalau Tuhan datang, kalimat pertama apa? Halo? Apa? Shalom. Damai. Hati kita merasa cool. Saya melihat Pak Budi, saya cool. Saya melihat Pak Niko, saya cool. Damai. Tapi kadang kita lihat teman, aduh nggak enak ketemu dia. Itu masalah. Coba tanya kiri kanan, ada nggak begitu nggak? Kalau masih ada begitu, jangan harap kita bisa jadi apa? Menerima mandat. Ya ada cuma madat. Oke, jadi dua hal yang mendatangkan keajaiban. Pertama, divine connection percaya. Ya, divine connection percaya itu cuma hanya koneksi dengan sorga. Belum terjadi divine explosion. Ada ledakan ilahi. Ketaatan itu penentu. Kata Tuhan, jangan dekat-dekat, sinilah Holy Land. Inilah sebenarnya Holy Land yang sesungguhnya. Tanah di mana kau diam itu adalah kudus. Di mana itu? Hadirat Allah itu kudus, Pak Bu. Jangan mimpilah kalau kita hidup masih simpang sana, simpang sini, kita ngaku masuk hadirat. Mati kita. Tapi saya rasakan hadir. Iya, kamu cuma rasakan radiasinya aja. Masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam bukan radiasi. Dan kalau tidak di enlightenment, kita masuk mati, saya bilang gitu. Saya baru bisa mengerti bagaimana Musa itu takut. Maka dikatakan ketaatan itu bukan cuma hanya melakukan. Taatan bukan mengeksekusi keluar. Kadang-kadang kita hanya bisa mengeksekusi untuk orang lain. Tapi sulit untuk kita mengeksekusi untuk diri sendiri. Maka kerendahan hati Musa menjadikan dia hebat. Tanah di mana kamu tinggal itu kudus. Pertama, tanggalkan kasutmu. Andalan kamu. Ketakutan kamu. Loh, kok pastor bilang katakan, ya pakai sepatu kan takut ketak tusuk jarum. Duri kan, betul nggak? Ketakutan kita. Tanggalkan masker kamu. Enggak, nanti melanggar pemerintah. Ya, apa yang kau takutkan hari-hari ini? Takut miskin, takut capek, takut ini, takut ini. Tanggalkan semua itu, kata Tuhan. Ya, betul nggak? Jadi tanggalkan apa yang menjadi andalan kita. Kita mengandalkan AB, selama ini tidak ada pertolongan, kita sedih, kecewa, hanya kita apa? Break covenant. Kita pergi, kita cari pertolongan baru. Pak, Bu,
hentikan pencarian seperti itu. Ketaatan itu adalah melepaskan yang kita gantung selama ini bukan Tuhan. Gantungkan kita kepada Dia. Ya Tuhan, saya serahkan sepenuhnya. Saya ingat kali pertama kita ngalami terobosan, izinkan saya sedikit share karena saya masih ada berapa menit. Saya itu udah capek banget. Kalau pendeta tahulah bagaimana melayani Tuhan ya. Jemaat nggak banyak-banyak banget. Waktu itu hanya sekitar 80-100. Itu pun udah capek banget. Ya kan? Kita nggak punya apa lagi, nggak punya daya lagi. Bawanya cuma mau pengen kembali ke dunia misi saya. Saya diminta Pak Yos ke Jakarta. Nggak tahu tuh Bapak nelpon saya. Ton datang ya. Ada apa? Kami ada acara. Acara Pak Yos itu luar biasa megahnya. Buat saya lebih kecewa lagi. Lu orang enak-enak aja Jakarta. Hambur-hamburan duit. Saya datang sore-sore bawa bakso. Saya masih ingat bawa bakso. Saya mesti ketemu dia langsung kan. Dia tinggal di dalam doa. Hurabasaro. Yehovahnya banyak lah. 3 jam kemudian Yehovahnya di dalam. Dia main gitar. Nggak tahu kuncinya apa sih. Nggak tahu cuma kangcing celung. Saya dengerin gitu. Ya, saya sama istri, saya duduk aja, dengerin dia nyanyi. Ya, kita kan nggak bisa ngikut, dia di kamar. Udah selesai dia keluar, ketemu saya. Halo Tony, dia peluk saya. Langsung dia, puji Tuhan, langsung pindah ke sini Pak. Urapannya saya bilang. 3 jam dia berdoa, dia ketemu saya, pindah ke saya. Itu saya guyonan, nggak segampang itu bro. Itu makan, harus makan. Ya kan, saya bilang Pak saya ada bawa bakso ke doyan dia, kita dimasakkan sama Bu siapa itu? Bu Syur ya, bukan Syur. Bu Syur atau yang biasa itu, masak kita makan, dia cerita, Pak ada apa? Ton, besok kita acara besar, pasca waktu itu. Kita bikin KKR di PRJ. Wah kita undang semuanya, kamu datang ya. Ngapain Pak? Kita akan penuaian besar. Wih mantap juga dong. Tuhan suruh ada penuaian besar dia bilang. Ya saya kan orang teknik kan biasanya kan nggak gampang dengar gitu. Dasarnya apa Pak? Harus ada dasarnya dong. Dasarnya begini Tom. Di timur sana terjadi kerusuhan, maka terjadi lelawatan dan penuaian. Lalu bagaimana dengan Jakarta? Jakarta baru selesai kerusuhan, pasti akan penuaian. Wih mantap, saya pikir iya juga kan. Kalau itu menjadi ukurannya. Terus saya tanya, Pak gimana Pontianak? Belum, karena belum ada kerusuhan. Benar, belum ada kerusuhan. Saya bilang apes banget, saya mesti tunggu kerusuhan dulu. Ya nggak apa-apa karena beliau ngomong kan, habis acara pulang, saya tanya Tuhan gimana, masa tunggu kerusuhan? Apa sih kalau mari kita doakan kerusuhan. Nah Tuhan bilang bukan begitu, jadikanlah kondisimu seperti sedang menghadapi kerusuhan. Mulai saat itu saya minta jemaat kita berdoa 10 hari puasa dan doa malam. Seakan-akan kita sedang menghadapi sebuah bencana besar. Benar. Ya kita doa. Akhirnya Pontianak ngalami lawatan, Jakarta diliwatkan. Tapi memang benar kan? Benar itu. Tanggal 13 2022 itu Tuhan lawat kita, itu sesuatu yang belum pernah kita ngalami dalam waktu singkat saja. Waktu itu Agus masih ada. Itu kalau Agus bersaksi itu indah sekali. Dia itu udah mau pindah jalur Jakarta, itu benar ya. Ya, dia udah mau pindah ke jalur Jakarta. Lagi ketik surat berhenti jadi full timer. Saya ngomong begitu kan dia ngomong saya kan. Itu dia sambil tulis sambil nangis karena apa? Itu lawatan yang dari bawah naik ke atas itu. Akhirnya dia nggak jadi pindah. Akhirnya dia jadi pendeta dan jadi gembala sekarang. Apa-apa ya, Tuhan berkati Anda itu. Jadi ada sejarah-sejarahnya. Nah maksudnya apa? Pak Bu, ketaatan itu sangat penting. Ya, ketaatan itu sangat penting sekali. Jadi kita bukan hanya taat keluar tapi taat ke dalam. Bagaimana kita membersihkan diri kita dalam hal-hal yang utama itu. Nah itulah disebut apa? Divine explosion. Jaringan ledakan keilahian. Itu karena taat. Kalau kamu cuma percaya itu cuma terkoneksi aja. Mungkin Anda suka begitu dengar, oh saya bisa lihat malaikat. It's okay, memang betul. Karena apa dalam firman-Mu? Oh saya bisa lihat Tuhan Yesus, saya bisa lihat kemuliaan. Nggak apa-apa, nggak salah. Artinya Anda sudah ada bukti, ada firman-Nya. Tapi itu tidak ada jadi apa-apa kalau Anda tidak taat mengeksekusinya.
Kalau Anda mau pengen taat eksekusi, apa yang menjadi andalan kamu lepaskan dulu. Begitu Anda mulai lepas, ada kepedulian di hatimu untuk melihat keluar. Nah, itulah hati Tuhan, itulah mandat ilahi. Anda lihat orang miskin, Anda bukan lagi bilang, itu memang dasar malas. Tidak ada lagi, tapi kita perlu tahu kenapa dia begitu. Kita bisa nolong dia. Ada orang susah, kita bisa ambil kesusahan dia. Itulah namanya apa? Namanya empati. Bisa merasakan, turut merasakan apa yang dirasakan. Tuhan turut merasakan apa yang dirasakan bangsa Israel, Israel di Mesir. Maka dia peduli. Nah, Tuhan peduli, bisa nggak Tuhan lepaskan? Bisa. Tuhan perlu media, yaitu Musa. Sebenarnya kali ini, sekarang ini, apakah Tuhan tidak peduli kita semua kena pandemi? Peduli. Tuhan tahu kesengsaraan umat manusia di dunia. Tahu Tuhan perlu media. Siapa medianya? Yaitu gereja Tuhan. Anda dan saya menerima mandat ilahi di zaman terakhir ini. Bisa mengerti? Nah, itu yang saya dapatkan, itu yang saya mengerti. Saya terus ingkari jemaat di sini. Saya bukan ngajak Bapak Ibu, saya cuma lagi ceritakan emosi saya aja. Maaf kalau tersinggung, nggak sengaja menyinggung, terpaksa menyinggung. Jadi mari kita terima mandat ilahi dengan apa? Mandat ilahi itu mendatang keajaiban. Ya, keajaiban. Kalau saya mau cerita keajaiban udah banyak sekali ya. Kita bikin acara dalam berapa bulan ini, itu acaranya datangkan, memerlukan tenaga, memerlukan waktu, memerlukan biaya. Kadang-kadang itu seperti orang mimpi sekarang. Kok bisa ya? Bikin aksi sosial makan. Panitianya mereka sendiri bikin. Ya, di pelabuhan sediakan makanan, masak berapa ratus. Ada yang punya ide beli mesinnya masak, nggak ada koordinasi, nggak apa-apa. Yang penting orang kenyang, ngapain lu lapor sama gereja? Ya, bantuan sosial sekarang mereka lakukan di mana-mana. Puji Tuhan, kok bisa? Dulu kok nggak bisa? Ya itu karena sekarang mereka sudah punya direct connection. Itulah keajaiban. Nah, maka ini yang membuat gereja menjadi sehat. Itulah ledakan akhir zaman. Nah, ini yang saya akan mandat ilahi itu. Kenapa? Tuhan kasih lihat isi hatinya, Tuhan kasih mandatnya supaya kita kerjakan. Nah, nanti sesi kedua berikutnya saya baru akan membagi secara teologianya. Ini teologia yang saya dapatkan tentang amanat agung yang dimaksudkan Tuhan. Apa yang menjadi inti dan apa yang menjadi substansi dan apa yang menjadi esensi. Kita tidak boleh pisahkan antara dua komponen silogisme itu. Paham ya bahasa saya, nggak tahu sulit kan? Nah, kalau sebegitu Bapak Ibu bisa nangkap, kalau kurang mengerti kata Pak Gideon, banyak renung, banyak tanya Tuhan, pasti ditambah-tambahkan. Tetapi lebih daripada itu, yang saya mau sampaikan ada satu pribadi, lebih dari saya, itu Roh Kudus yang akan membuka pengertiannya. Nah, untuk itu mari bangkit berdiri, kita mau berdoa sejenak. Habis itu istirahat, break, kembali lagi bersama saya, sesi saya yang terakhir. Kemudian nanti kita deklarasikan bersama di amanat agung. Habis itu Pak Yopi akan tutup kita dengan share firman-Nya dan perjamuan kudus bersama. Mari naikkan tangan, kita datang kepada Tuhan. Mandat ilahi yang diperlukan adalah karya Roh Kudus. Saya tidak punya metode, saya hanya punya satu. Percaya, seperti firman Tuhan. Anda percaya apa? Kalau Anda percaya firman Tuhan itu seperti Musa. Dia berkata, saya lihat Tuhan. Walaupun Anda dengar dari saya, tapi saya lihat Tuhan di situ. Disitulah nanti Anda akan dengar Tuhan berbicara. Langsung hatimu. Ketika Anda dengar Tuhan berbicara hatimu, Anda mulai merasakan bagaimana Tuhan bereaksi. Reaksi Tuhan akan menstimulasi seluruh reaksi kimiawi tubuh kita. Artinya seluruh esensi kita. Ada sensasi-sensasi lahir kita. Mungkin kita akan mulai bermazmur. Mungkin kita akan mulai menari. Ada macam-macam yang bisa keluar. Itu reaksi kimiawi. Karena sentuhan ilahi. Baik, sekarang tangan terbuka. Saya akan berdoa. Bapak Ibu personifikasikan seperti mana yang saya katakan. Percaya Tuhan berbicara dengan Anda. Bahwa kata percaya itu apa yang Anda tangkap Tuhan sedang berbicara. Janji sama Tuhan,
Kalau Tuhan bilang apa yang harus Anda tanggalkan, kasusmu yang tidak baik Anda tanggalkan, apa saja yang Tuhan tegur, bilang sama Tuhan, saya mau tanggalkan. Saya mau berjalan bersama-sama. Mungkin idenya, metodenya, keangkuhan kita mulai tanggalkan. Haleluya Yesus. Oh ya Ramashe Hina Di hati setiap anak-anak Tuhan, saya melihat bagaikan obor yang menyala. Teruskan Bapak Ibu, niatkan lebih supaya api yang menyala di hatimu semakin menyala. Tuhan sedang melakukan perbuatan-perbuatan keajaiban di hati Bapak Ibu. Haleluya. Semakin nyala, semakin menyala, semakin membara. Api itu begitu menyala, terus. Hamba-hamba Tuhan yang ingin dapatkan mandat ilahi, supaya engkau melihat keajaiban di dalam hidupmu. Tuhan sedang menyalakan apinya di hatimu. Hina lama sakata karaya rama sekata karaya rama sekata karama. Huba saka karaya raba sekata karaya raba sakata karaya raba sekita karaya raba baba. Huba sakata karaya raba sekata karaya raba sekata baba. Huma saka karaya raba sekata karaba. Hena la 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 basakata karaya raba sekata karaya. Homa saka karaya raba sekata karaya. Sekaka karaya raba sata karaya. Saya mengunci dengan pernyataan Elisa kepada Gehasi, bujangnya. Manakala ia bangun pagi melihat begitu berat ancaman kehidupan, hal seperti itu dilaporkan kepada Elisa dan tidak ada dalam memori pikiran ancaman. Yang ada dalam memori pikiran apa yang Tuhan sediakan. Persoalan bukan pada ancaman, persoalan adalah mata imanmu yang tertutup oleh pengalamanmu. Maka dia berdoa, ya Aba, bukakanlah mata iman hambamu. Hari ini aku berkata, setiap kita terbuka mata iman, melihat pertolongan sorga melebihi ancaman kehidupan. Maka engkau terima mandat ilahi di zaman akhir ini, menjadikan bumi penuh kemuliaan. Katakan amin.